Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang ada di rumah. Kita bersyukur bisa kembali bersekutu bersama-sama walaupun via online. Namun tetap sukacita senantiasa melingkupi kita semua. Kita akan memulai persekutuan doa kita dengan menaikkan pujian, Tuhan pimpin anakmu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur kalau kami dapat berkumpul bersama orang-orang yang kami kasihi di rumah untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta bersama-sama menaikkan beberapa doa kami. Kiranya semua ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Kami mau menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita dengan menaikkan satu pujian, berserah kepada Yesus. Aku
Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah seluruh rangkaian pujian kami berkenan di hati Tuhan. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini kita sudah sampai pada Ayub pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta aku kutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang-orang yang lapar. Bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, suatu kali ketika saya masih SMA, sempat bersama-sama dengan beberapa teman ngerjain teman atau ngerjain sahabat. Sahabat saya ini kulitnya begitu putih, anaknya begitu lembut gitu ya. Nah, lalu kita sepakat untuk ngerjain dia karena pagi itu dia belum datang ke sekolah. Ketika dia datang, teman saya langsung kita sepakat katakan, kok kamu pucat banget ya? Kamu hari ini panas ya? Kamu hari ini kayaknya matanya juga redup-redup gitu. Coba lihat sini. Udah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika teman saya dikatain seperti itu, langsung dia juga ngerasa, iya aku juga agak pusing juga sih. Aku paksain sih sekolah. Coba anget gak sih? Wah, mulai. Nah, lalu teman-teman saya bilang, ya udah pulang aja. Ngapain sekolah? Kayaknya lemes gitu sih badanmu dan sebagainya. Nah, akhirnya baru saja sampai di sekolah dikatain seperti itu, langsung dia pengen izin untuk pulang. Lalu kita kan, ya udah nggak usah izin pulang, kan belum bel masuk sekolah, langsung pulang aja. Ya deh, bilangin Pak Guru ya, kalau aku lagi nggak enak badan ya. Kita tertawa cekikikan Bapak Ibu. Dia nyelonong mau pulang. Sampai hampir dekat gerbang sekolah langsung kita katakan, "Hoi, ini April Mop," katanya ya. "Kamu Mas B nggak apa-apa?" "Enggak, bener kok badanku nggak enak," dan sebagainya. Nah, saudara, pada itu April Mop kita kerjain dia. Tapi dari kata-kata kita ini membuat dia benar-benar merasakan nggak enak badan. Nah, Bapak Ibu, kata-kata seseorang itu sungguh membuat orang lain jadi berubah kondisi ya, berubah suasana. Itulah yang juga dialami oleh Ayub pada waktu itu. Beberapa hari, selama 7 hari teman-teman Ayub berdiam diri. Selama Ayub juga berdiam diri. Mereka dari berbagai kota duduk bersama dan berdiam diri. Sampai 7 hari. Dan setelah itu Ayub mulai berbicara. Ketika Ayub mulai berbicara, wow, mereka juga semua berbicara. Bahkan lebih banyak bicaranya mereka daripada Ayub. Dan mulailah mereka berkata-kata menegur, menasehati dan sebagainya. Pada pasal yang kelima ayat 1 sampai 7 ini adalah kata-kata atau teguran dari Elifas. Katakan, "Sudah Ayub, berhentilah mengeluh." Ya, pada ayat pertama dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, "Berserulah hai Ayub, adakah jawaban? Malaikat mana yang kau mintai bantuan?"
Artinya dari ayat ini katakan, sia-sia Ayub, ngapain kamu mengeluh, gak ada pertolongan. Ya, lebih baik engkau mengoreksi diri. Nah, pada ayat yang ke-6 dan ke-7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, bukan dari bumi kejahatan muncul, dari tanah kesusahan timbul. Bukan, melainkan manusia sendiri yang mendatangkan celaka atas dirinya. Artinya kesusahan yang timbul dari Ayub, yang dialami oleh Ayub itu karena kesalahanmu sendiri. Timbul dari dalam, bukan dari eksternal, bukan dari luar. Dan kau harus menyadari bahwa semua manusia berdosa. Jadi gak usah mengeluh. Karena manusia maupun malaikat gak akan peduli deh. Karena itu adalah karena dosamu. Itu nasihat dari Elifas. Yang kedua, Elifas katakan, Ayub, kamu ini memang sepertinya bodoh ya. Walaupun kayaknya kokoh, tapi sepertinya bodoh. Itu tercatat di dalam ayat yang ketiga. Buktinya apa kalau Ayub itu bodoh? Ya, buktinya yaitu ayat yang keempat, bahwa Ayub tidak mampu melindungi atau membela anak-anaknya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, anak-anaknya tidak pernah mendapat perlindungan. Ya. Nah, kalau anaknya saja tidak dapat perlindungan dari Ayub, Ayub gak mampu melindungi. Ayat yang kelima, yaitu hartanya pun Ayub juga tidak mampu melindunginya. Maka dihajar habis atau dirampas habis oleh orang-orang dahaga dan orang-orang yang haus. Dia tidak bisa apa-apa. Jadi memang kamu ini bodoh Ayub, katanya ya. Nah, padahal apakah benar kata-kata Elifas ini Bapak Ibu ya? Pada pasal 1 ayat 5 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa sehabis setiap pesta Ayub selalu bangun pagi-pagi dan mempersembahkan kurban untuk tiap-tiap anaknya supaya mereka diampuni Tuhan. Sebab Ayub berpikir boleh jadi anak-anaknya itu sudah berdosa dan menghina Tuhan tanpa sengaja. Bukankah ini yang dilakukan Ayub, selalu berdoa bagi anak-anaknya, memintakan pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Tapi kata-kata Elifas tadi yang katakan kamu ini bodoh karena tidak bisa melindungi anak-anaknya. Apakah benar Bapak Ibu? Nah, jelas kita melihat nasihat teguran sahabat Ayub ini kurang pas, kurang cocok ya. Memang di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi kita melihat lebih dalam lagi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Ini kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita ini mau menjadi sahabat. Bahkan harus menjadi sahabat orang-orang yang sedang kesusahan. Tetapi Tuhan Yesus ingatkan bahwa engkau juga adalah sahabatku kalau engkau menyampaikan atau menyatakan apa yang kuperintahkan. Apa yang Yesus perintahkan pada kita? Yaitu menjadi terang dan garam. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Artinya kehadiran kita sebagai seorang sahabat terhadap orang-orang sekitar kita adalah kita mampu mengarahkan orang itu pada jalan yang benar. Sehingga menemukan Kristus sang kebenaran itu. Dan mengingatkan saudara-saudara kita dalam situasi apapun tetaplah memuliakan nama Tuhan. Bukan menghakimi. Sehingga kata-kata Elifas itu membuat Ayub marah. Membuat Ayub mungkin down dan sebagainya. Tetapi kalau kita hadir sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Apa yang Yesus perintahkan. Karena kita adalah sahabatnya. Maka kita akan menjadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lagu yang lama yang masih terngiang tentang sahabat adalah persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong
Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Itu referennya ya. Pada kalimat terakhir, hal yang tak mudah berubah menjadi indah. Artinya kita sebagai seorang sahabat terhadap orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka juga mengalami kesulitan. Tetapi mari kita sampaikan perintah Kristus menjadi terang, yaitu mengarahkan dan menolong mereka dalam situasi apapun tetap memuliakan Tuhan sehingga berubah menjadi indah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan-Nya. Biar renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kini tiba saatnya kita akan berdoa, menaikkan beberapa syafaat kita. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bersyukur atas tangan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau juga memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terus memelihara, memberkati, menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Bersyukur kalau pada saat ini juga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukur kalau sampai saat ini kami semua juga bisa beribadah meskipun lewat online. Bersyukur menjadi berkat buat kehidupan kita. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan dari hari lepas hari di dalam menjalani hidup ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kemudian kita mau berdoa juga untuk GKJH Pusat dan POS, baik untuk remaja dan remuda, sekolah minggu, PAUD Cahaya Kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Pada saat ini kami berdoa untuk remaja dan pemuda baik di GKJH Pusat maupun Pos Cengklong. Berkatilah para BP remaja pemuda ini ya Bapak, sertai para remaja pusat dan pos dan biarlah melalui beberapa kegiatan online mereka boleh bertumbuh imannya, mereka juga boleh menjalani studinya. Buat yang bekerja, mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan berkati, biar mereka boleh tetap setia juga beribadah, dan iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa untuk sekolah minggu, GKJH Pusat dan POS. Tuhan terus pelihara anak-anak-Mu ini. Walaupun mereka tidak dapat bergereja setiap minggu, tetapi mereka boleh taat beribadah. Dari hari demi hari anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggunya ya Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih, untuk guru-gurunya, kiranya Tuhan terus pelihara dan berkati di dalam kehidupan keluarga mereka, di dalam mereka menyiapkan studi anak-anak ini, PR-PR pekerjaan rumah yang harus sekolah yang mereka harus kerjakan di rumah. Kiranya guru-guru boleh menyiapkannya dengan baik. Dan untuk anak-anak PAUD, biarlah mereka boleh tetap mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah mengambil bagian dalam memberikan dana untuk operasional PAUD Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan berkati keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka.
Semua ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita juga mau berdoa untuk para lansia GKJH Pusat dan POS, di mana mereka juga tidak bisa beraktivitas di luar, hanya bisa mengikuti kebaktian online dengan puji-pujian dan firman yang diberikan. Kita juga mau mendoakan untuk kesehatan para lansia ini, dan juga kita mau mendoakan untuk jemaat-Mu ya Bapak, baik di pusat maupun di pos, baik pekerjaannya, kesehatannya, Tuhan pelihara. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk para lansia, biarlah Tuhan yang pelihara hari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan di masa tua mereka, dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat yang ada di pusat dan di pos. Walaupun ibadah secara online, Tuhan berkati dari firman yang didengar, boleh menjadi kekuatan, penghiburan, dan terutama terus bertumbuh iman percaya jemaat-Mu ini. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Semua ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada akhirnya kita juga mau mendoakan bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Mari kita berdoa. Pada akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah wabah corona yang tak kunjung berakhir, yang membuat perekonomian dan segala aspek terhambat. Kiranya Tuhan mau menolong para pemimpin negeri ini, dari presiden sampai seluruh stafnya dan sampai jajaran yang terendah. Kiranya diberikan solusi yang baik untuk menghadapi pandemi ini. Banyak cara yang mereka lakukan, dari mencari obat yang tepat sampai imunisasi yang tepat. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga wabah ini boleh teratasi secepatnya. Demikian juga untuk kestabilan ekonomi dan keamanan, kiranya Tuhan yang menolong. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada malam hari ini kembali firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang mendatangkan berkat bagi rekan-rekan sekitar kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Kau ditinggikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan melindungi kita melewati malam yang gelap ini dengan selamat sampai selama-lamanya. Amin.